Nah, contoh. Misalkan diketahui fungsi fx ya, sama dengan misalkan di sini 5x ya, plus 1 dan fungsi g dalam kurung x yaitu 2 min x ya. Nah, tentukan f plus gx ya, di sini f plus gx. Jadi langsung saja fungsi fx-nya 5x ya kan? 5x plus 1 ditambah ya, ditambah di sini yaitu dengan 2 min x. Nah, untuk x kita sama-sama kumpulkan. Jadi 5x. Jadi 5x dikurang x ya, ditambah 2 tambah 1 ditambah 2. Jadi 5x dikurang x berarti 4x. Karena di depan x ini ada 1. Nah, jadi 4x plus 3. Selesai. Seperti itu. Nah, misalkan lagi kalau di sini yang ditanya yaitu f kurang g dalam kurung 2 ya. 2 bukan x lagi tapi 2. Langkah pertama kita mencari fungsi f min g dalam kurung x dulu ya. Jadi fungsi f-nya yaitu 5x ditambah 1. Jangan lupa dikurung. Kalau pengurangan dikurung dulu. Dikurang 2 min x. Nah, seperti itu. Terus 5x plus 1. Kurungnya kita buka. Jadi ini jadi min 2. Min ketemu min. Jadi plus x. Seperti itu. X sama x kita kumpulkan. Berarti 5x plus x dikurang 1 dikurang 2 yaitu min 1. Jadi 6x min 1. Nah, lalu yang ditanya itu kan f min g dalam kurung 2. Jadi setiap x di sini kita ganti 2. Berarti 6 dikali 2 dikurang 1 yaitu 12 dikurang 1 sama dengan 11. Sudah selesai. Seperti itu ya. Jadi dibedakan ketika di sini x atau di sini dalam kurung 2. Seperti itu. Berarti nilainya kalau sudah dapat fungsi fx-nya baru. Nah, di sini kalian lihat ada contoh diketahui fx atau fungsi fx yaitu sama dengan 3x plus 5 dan gx sama dengan 3 min 2x. Tentukan ini bacanya fungsi inverse fx ya. Ditanya fungsi inverse fx. Nah, jadi simbol fungsi inverse itu min, pangkat min 1 seperti ini. Nah, jadi kita langsung saja ya. Misalkan di sini fx itu sama dengan y. Jadi fx sama dengan y. Kita tulis fx-nya yaitu 3x plus 5 sama dengan y. Nah, untuk kebalikannya makanya dia kebalikannya itu disama dengankan y seperti itu. Terus kita pindahkan 5 ke sini jadi 3x sama dengan y sama dengan min 5 ya. Berarti x sama dengan y min 5 per 3 ya. Lalu berarti x sama dengan kita bisa tulis 1 per 3 dalam kurung y min 5 seperti itu. Bisa ditulis dengan f inverse x dengan f inverse x yaitu 1 per 3 dalam kurung x min 5. Dapatlah fungsi inverse-nya seperti itu ya. Contoh yang B. Nah, di sini ada f plus g diinverskan. Nah, langkah pertama kita cari dulu f plus g-nya dalam kurung x-nya. Nah, kita cari dulu. Berarti 3x plus 5 ditambah 3 min 2x. Kita jumlahkan. 3x dikurang 2x tinggal x ya. Terus 5 ditambah 3 berarti plus 8. Seperti itu. Baru kita udah dapat nih f plus gx-nya. Nah, baru kita inverskan. Nah, jadi kita misalkan yaitu f plus gx sama dengan y. Nah, berarti f plus gx nya kan ini berarti x
berarti X plus 8 sama dengan Y. Nah, berarti X sama dengan Y dikurang 8. Berarti fungsi inverse dari F plus G itu yaitu X min 8. Ibu lanjut lagi ya. Untuk yang C, contoh yang C, misalkan di sini F X per GX diinverskan ya. Inverse, maaf salah tulisannya. F per G inverse X ya. Nah, berarti langkah pertama kita tulis fungsi F-nya. F-nya kan kita tulis fungsi F X-nya yaitu 3X plus 5 ya. Per G-nya yaitu 3 min 2X. Diinverskan. Nah, berarti kita misalkan misalkan di sini misal yaitu F per G X ya sama dengan Y. Nah, ini belum ada inversnya ya. Kita inverskan. Nah, kita misalkan seperti itu, terus jadi ini 3X plus 5 per 3 min 2X sama dengan Y. Ini kita pindah ruas ke sini. Pembagian pindah ruas jadi perkalian. Jadi 3X plus 5 sama dengan Y dalam kurung 3 min 2X. Nah, kita kalikan Y-nya ke dalam. Di sini tetap tulis 3X plus 5 sama dengan Y kali 3. Jadi 3Y. Y dikali 2 min 2XY. Ini kita pindahkan ke sini. Jadi 3X plus, nah min pindah ruas jadi plus. Jadi 2X Y sama dengan 3Y. Ini pindah ke sini. Min 5 ya. Plus pindah ruas jadi min. Terus X-nya kita keluarin karena di sini sama-sama ada X. X-nya kita keluarin. X dalam kurung 3 plus 2Y. Ya, jadi di sini tadi 3Y min 5. Berarti ini kan perkalian, pindah ruas jadi pembagian. Jadi X sama dengan 3Y min 5 per 3 plus 2Y. Jadi fungsi inversnya yaitu 3X min 5 per 3 plus 2X. Seperti itu ya. Kalau misalkan di sini ditanya ada nilainya, misalkan F G inverse 2. Nah, tadi caranya diinverskan dulu baru dimasukkan nilai 2-nya karena ini udah